Masya Allah, hebat dan luar biasa. Masyarakat Indonesia menjadi urutan nomor satu paling dermawan di dunia. Sehingga kalau kita bagaimana mengumpulkan bantuan untuk saudara-saudara kita baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu masyarakatnya sangat peduli dan menjadi nomor satu paling dermawan di dunia. Dan begitu pun dengan orang-orangnya yang ramah, sehingga disebutkan masyarakat Indonesia masyarakat yang ramah. Cuman di sini ada yang menjadi justru sebaliknya, yaitu masyarakat Indonesia menjadikan salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Nah, bismillah, kali ini justru yang menjadi menarik, kita akan coba bahas tentang umat Islam tapi buang sampah sembarangan. Nah, kali ini kenapa salah satunya kita sebutkan umat Islam? Karena kita ini mayoritas di masyarakat Indonesia orang Islam, dan justru sungguhnya Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Tapi kenapa kita tidak mengamalkan kebersihan itu sendiri? Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 205, yang artinya, sesungguhnya apabila ia berpaling dari kamu, ia berusaha di bumi untuk berbuat kerusakan kepadanya dan membinasakan tanaman-tanaman, hewan ternak, maka Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, termasuk buang sampah sembarangan, itu adalah Allah tidak suka dengan hal-hal yang merusak bagaimana ekosistem. Mungkin plastik menjadikan bagaimana binatang ataupun alam itu menjadikan rusak gara-gara buang sampah sembarangan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka ini seharusnya kita umat Islam, masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, harusnya menjadi orang yang paling bersih. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Bahkan dalam Islam, dalam hadis riwayat Bukhari, ketika ternyata kita membuang suatu hal yang mengganggu di jalan, entah itu membuang sampah, membuang apapun itu yang menjadikan ketidakindahan, ketidakbaikan di jalan, maka itu bisa dianggap sedekah. Jadi kalau kita mau ngamalin itu, berarti ya kita harusnya orang yang paling senang untuk membersihkan suatu hal yang kotor, senang untuk menghilangkan gangguan yang berada di jalan ataupun di lingkungan sekitar kita. Karena itu pun bisa dianggap menjadi sedekah. Dan hari ini ketika kita misalkan buang sampah sembarangan, itu seperti kita merusak daripada lingkungan kita, bahkan mungkin kerusakan di bumi ini yang tadi Allah tidak menyukainya. Bisa mungkin terjadi bagaimana sampah itu menumpuk, bisa mencemari air, tanah, bahkan bisa udara yang tidak sedap. Dan toharoh itu, kebersihan itu, mensucikan itu adalah bukan hanya membersihkan badan, bukan hanya membersihkan pakaian, tapi termasuk lingkungan hidup di sekitar kita. Maka ketika bagaimana kita berkontribusi dalam amal kita dan alam lingkungan kita, maka dengan membersihkan lingkungan, dengan bagaimana menjaga lingkungan kita. Nah, Ibnu Katsir bagaimana menafsirkan tentang ayat tadi, bahwa orang yang merusak lingkungan dan makhluk hidup, yaitu orang yang membuat Allah murka karena ia menghancurkan bagaimana karunia dari Allah atau yang Allah ciptakan untuk manusia, fasilitasnya, lalu ternyata tidak dijaga, bahkan dihancurkan. Bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kebersihan lahir adalah cermin daripada kebersihan batin. Siapa yang meremehkan kebersihan, maka batinnya pun kotor. Jadi dianalogikan termasuk dengan kebersihan daripada batinnya. Ya, jadi kalau bersih batinnya, maka menunjukkan bagaimana kebersihan hati, kebersihan fisiknya juga disangkut pautkan. Maka permasalahan hari ini kalau kita lihat di sekitaran rumah kita, di got-gotnya, di sungai-sungainya, apakah bersih atau tidak? Airnya bersih atau tidak? Ada sampahnya atau tidak? Dan termasuk mungkin setelah kita pengajian, tabligh akbar dan sebagainya. Setelah pengajian apakah bersih atau tidak? Atau menyisakan sampah-sampah
sehingga capek panitia, kasihan juga ya panitia setelah acara besar yang hadir banyak dan menyisakan sampah yang begitu besar. Harusnya kita menunjukkan justru kita hadir dengan banyaknya orang dan kembali dengan bersih, dengan tertata dan rapi. Dan termasuk anak-anak kita juga ketika jajan, ketika membuang bungkusnya, membuang plastiknya itu kemana? Ya, apakah ke solokan atau ke tempat sampah yang telah disediakan? Maka bagaimana ketika itu Imam Malik pernah bagaimana diundang untuk mengajar, tapi beliau ternyata menolak karena beliau tidak terbiasa mengajar di tempat yang kotor. Jadi ya tidak nyaman, tidak enak, mungkin akhirnya belum bisa mengajar di tempat itu karena tempatnya sangat kotor. Maka kita pun mengajarkan mungkin diri kita, keluarga kita, dan termasuk anak-anak kita untuk dilatih bagaimana minimal buang sampah pada tempatnya. Bagaimana mungkin membersihkan di pada rumahnya, mungkin tempat ibadah masjid ya, dan termasuk bagaimana mungkin kerja bakti dan seterusnya, sehingga mengetahui pentingnya menjaga kebersihan, pentingnya bagaimana ini bisa dianggap ibadah, dan termasuk bagaimana mungkin pemerintah, mungkin lingkungan sekitar, semuanya teredukasi bahwa kebersihan ini sangat untuk dilakukan, untuk menjadi budaya, untuk menjadi kebiasaan kita sebagai umat Islam ketika itu. Sehingga mungkin pada kenyataannya bisa juga lomba kebersihan gitu kan ya. Saat ini misalkan bulan Agustus ada lomba kebersihan, ada bagaimana quotes-quotes tentang pentingnya kebersihan ya. Nah, itu menjadikan kesadaran bahwa pentingnya buang sampah pada tempatnya, pentingnya menjaga lingkungan, sehingga kita mendapatkan predikat juga bahwa orang Islam ternyata orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik, orang-orang yang ramah, orang-orang yang peduli. Sehingga pada kesimpulannya, tentu buang sampah sembarangan ini bukan hanya melanggar etika ya, tapi ketika kita buang sampah sembarangan bisa menjadi dosa. Dan juga Islam sangat mendorong tentang kebersihan fisik, kebersihan hati, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan. Dan juga sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan terhadap bumi yang harus dijaga, tidak boleh dirusaknya. Dan ini bagaimana budaya daripada Islam, termasuk teladan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ajarannya adalah ajaran kebersihan, dan termasuk Muslim yang sejati bukan hanya rajin ibadah sholat, tapi bagaimana bisa buang sampah pada tempatnya, bisa menjaga lingkungannya. Jikalau ayah bunda memiliki inspirasi atau masukan seputar inspirasi kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Jika suka bisa di like, share, dan subscribe. Yang sudah like, share, dan subscribe, nanti jikalau mau masuk grup One Day One Hadis, ya belajar hadis setiap hari, berikut penjelasannya, boleh masuk. Nanti tulis bagaimana, ada nomor admin nanti di bawah ini dalam deskripsi. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.